Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Sekarang kita sedang ada di jalan. Kita di jalan untuk kita meeting ke GBK, Gelora Bung Karno. Oke. Sebelum kalian melihat video saya ini, saya ingin berbagi sedikit mengenai bidang yang sekarang sedang saya geluti, usaha yang sedang digeluti. Bisa dilihat di bawah ini ya. Jadi kita memiliki beberapa perusahaan yang mana bergerak di bidang konstruksi, dari konsultan sampai dengan kontraktor kita ada. Jadi termasuk video ini disponsori oleh berikut ya. Oke, dalam video kali ini sambil kita menikmati perjalanan sebelum macet ya kan, saya ingin membahas mengenai buat perusahaan itu mudah ya. Buat perusahaan itu mudahnya ini tanda tanya, karena agak lucu ya. Memang buat perusahaan mah gampang katanya. Ya memang gampang sih, cuman ya gak gampang juga gitu. Maksudnya gini, kalau misalkan buat perusahaan hanya ke notaris doang, punya duit, misalkan saya nggak main CP ya, kita nggak bicara CP, kita bicara PT ya. Karena kalau CP itu secara confidence dan klien juga menilainya kurang serak gitu kalau CP. Tapi kalau PT itu peluang untuk mendapatkan proyeknya besar. Oke, ini ada telepon dulu, saya nerima telepon dulu ya. Bentar. Oke guys, sorry, tadi ada telepon sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada komen nih mengenai kalau buat perusahaan mah gampang ya, semua orang bisa jadi direktur. Ada yang juga bilang semua orang bisa jadi manajer. Ya bisa aja jadi manajer kalau misalkan abangnya direkturnya gitu atau itu perusahaan bapaknya gitu kan. Nah, ada juga yang ngomong juga enak banget gitu. Gampang jadi direktur, ya bener juga sih. Gampang jadi direktur, tinggal ke notaris katanya kan, bayar katanya. Yang lucunya ada yang bayar cuma berapa? 2.500.000 apa 3 juta. Itu direktur apaan gitu kan? Direktur cendol gitu kan. Nah, saya ajarin nih ya, cara buat perusahaan itu kalau misalkan saya sebut di Jakarta lah ya, karena kan kita domisili di Jakarta. Nah, di Jakarta itu buat perusahaan itu sekitar 15 juta. Hukum legalnya sekitar segitu. Nah, nanti kalian kalau misalkan kalian tidak punya tidak punya alamat, kalian bisa sewa, namanya virtual office gitu. Nah, jadi modalnya sebenarnya kalau misalkan untuk sewa, misalkan setahun itu cuma 5 juta. Cuma kalian buat perusahaan itu sekitar 15 juta. Jadi totalnya 20 juta. Dengan 20 juta kalian udah bisa buat perusahaan, legal dokumen. Tapi di dunia konstruksi tidak seperti itu. Tidak sampai dengan legal dokumen aja. Ada TDP, SIUP, terus IUJK ya, dan sebagainya ya, Kemenkumham, NPWP dan sebagainya. Tapi kalian juga kalau misalkan kalian kontraktor, kalian juga harus masuk ke Gapensi. Misalkan kalian harus punya SBU, sub bidang usaha kalian, punya SIUJK dan sebagainya. Begitu pula konsultan. Jadi biaya untuk membuat perusahaan yang valid dan memiliki izin-izin yang sesuai dengan konstruksi itu minimal 50 juta ya. Jadi kalau ada yang bilang perusahaan gampang jadi direktur gampang, itu karena dia nggak pernah jadi direktur ya. Nah, terus komen berikutnya adalah ini sambil hujan juga nih ya, adem. Oke, kita lanjut ya. Kalau buat perusahaan mah gampang, cukup 2.500.000, 3.500.000. Nah, itu udah pasti dia nggak punya perusahaan, dan udah pasti dia asal ngomong. Nah, terus dia bilang buat perusahaan gampang ya, kalau memang punya duit buat perusahaan memang gampang ya kan. Cuman esensinya di sini adalah kita buat perusahaan itu benar-benar esensinya kita mempunyai visi, punya tujuan ke depan, dan punya misi. Misi yang kita bawa ini apa gitu ya. Dan pandangan kita ke depan, visi yang kita akan capai itu seperti apa. Dan yang pasti adalah namanya bisnis itu adalah profit. Ketika kamu bilang gampang buat perusahaan tapi kamu tidak bisa profit, artinya kamu menggampangkan itu. Ya, jadi kalau misalkan dalam berusaha itu kalian harus punya visi dan misi.
ya. Makanya kalau misalkan ada yang bilang gampang itu ya karena dia belum pernah jadi direktur atau founder atau CEO di seperti saya sebut sekarang itu yang memang berjuang dari awal, dari titik nadir, dari titik nol bahkan minus sampai dengan bisa memiliki profit gitu, seperti itu, untung dan memiliki banyak karyawan dan sebagainya. Nah, artinya di sini apa ya? Saya melihat bahwa tren direktur-direkturan ini memang banyak di kalangan kita. Ibu rumah tangga, ada juga komen ya saya di Facebook itu, ada juga ibu rumah tangga bisa jadi direktur. Ya memang benar bisa jadi direktur kalau ada uang, saya bilang tadi bisa daftar jadi direktur. Tapi esensi direkturnya ini apa sih sebenarnya? Kan direktur itu adalah kalau seperti negara itu presidennya. Jadi direktur ini adalah orang yang bertanggung jawab dengan segala aktivitas, dengan segala input output yang ada di perusahaan tersebut. Bertanggung jawab penuh. Jadi kalau ada apa-apa di perusahaan itu, si direktur inilah yang bertanggung jawab. Dialah yang akan menentukan kemana ini perusahaan akan berjalan, kemana perusahaan ini akan berlari, kemana perusahaan ini akan bergerak. Bukan manajer ya. Kalau ada yang bilang, ada juga yang bilang lucu nih, kalau manajer mah manajer tuh yang susah dipilih menjadi orang-orang begini. Ya itu lucu juga. Manajer seperti apa dulu nih? Nah, kalau manajer lebih hebat, kenapa manajer tidak di atas direktur kan gitu? Nah, karena yang komen ini juga nggak pernah jadi direktur, makanya mungkin dia hanya jadi manajer gitu kan. Namun ketika Anda coba menjadi manajer, ketika Anda menjadi seorang direktur, tapi benar-benar direktur ya, bukan direktur abal-abal yang cuman buat dari notaris doang ya, Anda tidak akan mau menjadi manajer lagi. Karena saya pengalaman dulu, saya bekerja udah lama disuruh jadi, saya pengen menjadi manajer, tapi ketika itu lama sekali saya naik, meskipun sebenarnya dari segi waktu cepat kalau menurut saya, karena umur saya waktu itu hanya 24 tahun, saya pengen menjadi manajer muda gitu. Cuman saya dikasih amanat itu kalau nggak salah di 25 seperti itu. Tapi sebelum 25 saya sudah buat perusahaan sendiri, saya jadi direktur, dan ketika saya menjadi manajer, saya udah nggak mau lagi jadi manajer, karena manajer itu ya di bawahnya direktur ya, dari segi dari segi jabatan dan juga dari segi kekuasaan gitu. Ibaratkan lu menjadi presiden, mana mau jadi menteri kan gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ada yang komen manajer itu lebih hebat, lebih susah, itu ya karena dia nggak pernah jadi direktur aja, dan dia nggak pernah merasakan jadi direktur yang sesungguhnya. Dan di sini esensi saya adalah di sini cara berpikir kita harus dirubah ya. Kalau misalkan bilang direktur itu enak, gampang gitu, itu coba dipikir-pikir lagi. Pernah nggak menjadi direktur gitu? Kalau misalkan Anda pernah menjadi direktur minimal 5 tahun misalkan, baru Anda bisa ngomong lah ya. Dan ya pasti bisnis Anda harus profit. Jangan asal ngomong gampang sehingga seakan-akan melihat orang yang menjadi direktur itu gampang, ini paling ya cuman buat notaris doang, buat gaya-gayaan doang jadi direktur gitu kan. Terus ya paling ini perusahaan warisan segala macam. Itu coba dipikir dulu, karena tidak semua seperti itu, dan berproses adalah itu yang terbaik ya. Jadi pengalaman adalah guru terbaik, itu pepatah yang bagus ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena saya pun ketika memulai untuk membangun perusahaan-perusahaan ini adalah didasari oleh semangat bahwa ini harus dibangun seperti membangun rumah, kita buat fondasinya dulu. Jadi kita tidak langsung kita buat perusahaannya jadi megah seperti itu, tapi kita buat dari nol, dari benar-benar kita sendiri. Kita OB-nya, kita drafternya, kita engineer-nya, kita yang marketingnya, kita yang survei, kita yang gambar, itu semua kita yang lakukan. Nah itu semua sudah saya lakukan, sudah saya alami ketika itu, dan itu selama kurang lebih 2-3 bulan saya nggak kuat, karena semuanya dilakukan oleh sendiri. Dan akhirnya ketika menjadi self employer, kalau dulu itu namanya self employer ya, kalau yang waktu 2-3 bulan itu saya coba untuk berkolaborasi dengan
adik saya dan juga adik saya yang seperti adik sendiri gitu ya. Jadi saya memiliki engineer adik satu angkatan dulu, satu alma mater ya, yang sekarang masih setia sama kita. Mungkin dia lihat video ini juga, jadi tahu bagaimana jatuh bangunnya, artinya perjuangan kita gitu dari titik minus sampai dengan saat ini. Alhamdulillah, walaupun saat ini ibaratkan bayi itu dia sudah bisa berjalan dan dia sedang menuju fase-fase belajar terus gitu, artinya fase-fase sekolah. Nah, jadi kalau misalkan itu balik lagi ya, jadi ada aja gitu ya, ketika kalian memulai usaha itu ada aja orang yang meremehkan, sudah pasti. Ada juga orang yang menjauhi, sudah pasti, karena kalian belum sukses waktu itu. Ada juga orang yang ya melecehkan, lalu ngata-ngatain dan sebagainya, apa sih dia ini, apa sih, kayak gitu. Tapi ketika kalian berhasil, nah semua akan menganggap kalian saudara, terus semua akan menganggap kalian teman. Oh, itu teman saya, itu begini-begini. Oh, itu ini keluarga saya, ini saudara saya dan sebagainya. Nah, itu. Nah, tapi ketika Anda mau memulai nih benar-benar dari nol, banyak yang coba jauh-jauh ya kan, tapi kalau udah berhasil ada banyak yang dekat-dekat gitu. Dan bagi kalian yang memulai bisnis dan menjadi seorang direktur di awal, saya tekankan di sini, ketika kalian memiliki label direktur, buktikan bahwa kalian adalah direktur yang mampu menjaga amanah, berkomitmen terhadap waktu, terus bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan, apa yang tim kalian lakukan. Bukan hanya direktur yang hanya pergi ke notaris, kasih uang, selesai jadi direktur. Perusahaannya tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba kolab, nipu sana sini. Nah, itu direktur abal-abal itu ya. Direktur yang memiliki jiwa pemimpin yang besar gitu, memiliki visi misi dan mimpi yang besar, dan action untuk mewujudkan mimpi tersebut dan untuk mencapai ke visi tersebut gitu ya. Itulah yang direktur sesungguhnya. Bagi kalian yang merasa sulit, merasa bingung untuk memulai, saran saya mulai aja, berani aja, karena resikonya nggak begitu berat juga kalau menurut saya ya. Mulai saja dari nol, karena saya pun dulu begitu, dan jadilah direktur yang benar, direktur yang menguntungkan ya bagi perusahaan, yang memiliki perusahaan juga. Jangan jadi direktur abal-abal yang hanya label di notaris aja jadi direktur ya. Dan juga jangan meremehkan proses orang lain, karena kita tidak tahu proses itu amat sangat berat bagi dia, dan itu proses adalah bagian dari cara pembelajaran dalam kehidupan untuk menuju kesuksesan. Oke, demikian video saya kali ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video saya, like, share, and komen di bawah. Bagi kalian yang direkturan yang sudah punya perusahaan tapi nggak jalan perusahaannya, komen di bawah. Bagi kalian juga yang masih jadi manajer, komen di bawah kalau mau jadi direktur. Bagi kalian yang sudah jadi direktur mau jadi manajer, gak usah komen. Itu aneh itu. Kayak ibaratkan kalian presiden mau jadi menteri, kan lucu, ya kan? Nah, harusnya jadi presiden kalian jadi penguasa dunia lah gitu kan. Nah, jangan mau jadi presiden kok mau jadi menteri gitu kan, atau jadi gubernur, yang mana mau lah, ya kan gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.